Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu kembali dengan saya Syafira Khairin Azahra dari SD Negeri 1 Kecamatan Cangkuang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas bulan April, yaitu jurnalistik. Di samping saya telah hadir seseorang narasumber yang bekerja di bidang jasa keuangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya izin meminta waktunya ya. Baik, Saya Syafira Khairin Azahra, saya siswa dari SDN Surabaya 1. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? sangat boleh. Bapak, maaf sebelumnya kita perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu ya. Nama Bapak siapa? Pekerjaannya di bidang apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi Yusrin Haristiana. Saya sekarang bekerja sebagai karyawan di salah satu BUMN. Sudah berapa lama Bapak menjalani profesi ini? Kurang lebih di 10 tahun, Cukup lama ya Pak. lumayan lama. Bagaimana awalnya Bapak bisa bekerja di bidang ini? Awal mulanya pastinya dimulai dari informasi adanya lowongan pekerjaan di tempat ini. Kemudian karena dirasa itu pas dengan pendidikan, basic pendidikan yang saya miliki, yaitu di Fakultas Ekonomi di jurusan manajemen pemasaran, dan saya merasa sangat mampu di bidang ini. Jadi saya waktu itu langsung melakukan lamaran pekerjaan dan alhamdulillah diterima di tempat saya bekerja sampai dengan saat ini. Apa yang memotivasi Bapak untuk memilih pekerjaan ini? Motivasinya yang utama pastinya ada keinginan dari pribadi, itu ingin sukses. Ya, siapa yang nggak ingin sukses? Pasti semua orang pengen sukses. Yang kedua itu motivasinya itu dari keluarga. Karena apalagi saya ini sebagai laki-laki, itu sebagai kepala keluarga otomatis harus bertanggung jawab dari segi nafkah dan lain-lainnya, sehingga keluarga dan keinginan untuk sukses ini menjadi motivasi yang utama. Langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk lebih maju dalam profesi ini? Langkah-langkahnya yang pasti itu keinginan dari diri kita dulu ya, harus semangat, harus kuat dalam menghadapi perubahan, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, selalu mengupgrade kemampuan-kemampuan yang ada yang relevan dengan keadaan kondisi di pekerjaan saat ini. Mungkin seperti itu. Apa yang membedakan profesi Bapak dengan profesi lain? Yang membedakan pada umumnya sih sama aja ya, semua juga dimulai dari kitanya bisa beradaptasi, tapi yang membedakan sama mungkin profesi yang lain itu di tempat saya bekerja ini kita harus memiliki keahlian khusus dalam khususnya dalam menentukan nilai barang jaminan yang akan dijaminkan oleh nasabah, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Apa suka duka Bapak bekerja di bidang ini? Suka dukanya, kalau masalah dukanya pastinya banyak ya. Kalau dukanya salah satunya itu pernah dimutasi atau ditempatkan di luar kota, yaitu lumayan dekat sih di Kalimantan Timur ya. Kurang lebih itu di 8 tahun. Kalau sukanya nggak usah diceritakan lagi, pastinya banyak. Itu bisa bertemu dengan berbagai teman, berbagai calon nasabah yang dari latar belakang ekonomi, budaya, dan yang lainnya yang berbeda, sehingga dalam bekerja itu tidak merasa bosan. Mungkin seperti itu. Apa tantangan terbesar menurut Bapak dalam menjalani profesi ini? Tantangan terbesar yaitu mungkin perubahan di lingkungan pekerjaan, tantangan-tantangan yang muncul, tantangan baru, sehingga kita itu selalu dinamis, harus beradaptasi, harus mengembangkan kemampuan-kemampuan kita. Dan tekanan-tekanan dari atasan itu suatu hal yang biasa dalam pekerjaan, tapi lumayan membuat kita stres. Mungkin seperti itu ya. Apa saja tips-tips atau informasi yang dapat disampaikan tentang profesi ini? Kalau tipsnya yang pertama itu yang pasti dimanapun kita bekerja, kita harus selalu semangat, harus selalu mengeluarkan kemampuan terbaik kita,
bukan hanya untuk perusahaan, tapi hasilnya itu pasti terasanya untuk diri kita. Yang kedua, itu harus selalu mengupgrade pengetahuan kita, apalagi kan Bapak ini khususnya itu nilai barang jaminan itu harus selalu mencari informasi mengenai upgrade harga-harga ya, kemudian upgrade mungkin barang-barang, karena sekarang ada barang palsu dan sebagainya. Yang pastinya tantangannya di situ, kita harus senantiasa belajar mengupgrade kemampuan kita. Dan yang terakhir yang pastinya kita harus selalu bersyukur dimanapun kita bekerja, sebagai apapun itu, yang penting halal, yang penting ada rezeki yang kita terima setiap bulannya pastinya ya, itu kita harus banyak-banyak bersyukur gitu. Oke, itu aja mungkin. Ya, baik, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya dan telah bersedia diwawancarai. Semoga Bapak sukses. Amin. Terus di bidang yang Bapak tekuni. Amin. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Riyadi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan wawancara dengan Bapak Riyadi yang berprofesi sebagai karyawan BUMN di PT Pegadaian. Dari hasil wawancara yang sudah saya laksanakan dapat disimpulkan bahwa beliau sudah bekerja selama 10 tahun di PT Pegadaian. Awalnya beliau bisa bekerja di bidang ini karena ada informasi dan basic pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu manajemen pemasaran. Kemudian motivasinya yaitu ingin sukses untuk keluarganya. Suka duka beliau bekerja di bidangnya karena ditekuni, yaitu pernah dimutasi di luar kota dan pulau, yaitu Kalimantan Timur. Sukanya bisa bertemu dengan nasabah dari berbagai kalangan sehingga tidak bosan. Tantangan terbesar yaitu tekanan dari atasan. Kemudian tips dari Pak Riyadi yaitu dimanapun kita bekerja, kita harus tetap semangat, harus selalu mengeluarkan kemampuan terbaik, dan harus selalu meningkatkan pengetahuan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.